Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Tommy Setiawan. Topik yang akan saya bahas adalah booster vaksin COVID. Pokok pembicaraan saya adalah berdasarkan pertanyaan yang saya terima. Pertanyaan pertama, apa itu booster vaksin? Booster vaksin adalah suntikan ketiga setelah suntikan pertama dan kedua. Siapa yang boleh di-booster? Yaitu orang yang sehat, OTG, orang tanpa gejala, dan komorbid yang terkontrol. Nah, diutamakan untuk lansia di atas 65 tahun, usia lebih dari 12 sampai 18 tahun. Yang ketiga adalah anak sekolah 5 sampai 12 tahun. Nah, kemudian baru untuk umum. Nah, siapa yang tidak boleh di-booster? Yaitu orang yang alergi, karena bisa bahaya shock anafilaktik. Dan juga orang dengan komorbid yang tidak terkontrol, yang tidak boleh di-booster. Pertanyaan kedua, mengapa harus disuntik booster vaksin? Nah, karena respon imun tubuh antibodi melemah 6 bulan setelah suntikan kedua, full dose. Dan juga vaksinnya masih efektif terhadap Delta dan Omicron. Nah, bila kena infeksi, gejalanya lebih ringan. Dan juga bisa mengurangi masuk ICU dan kematian bila terinfeksi. Booster juga bisa mempercepat terjadinya herd immunity dan mempercepat eradikasi pandemi. Nah, pertanyaan ketiga, kapan boleh disuntik booster vaksin? Itu booster boleh diberikan 5-6 bulan setelah suntikan kedua, full dose. Pertanyaan keempat, apakah booster boleh dilakukan dengan vaksin yang berbeda jenisnya? Jawabannya adalah boleh. Bagaimana caranya? Yaitu ada 2 cara, yakni 1 dengan homologous vaksin, kedua dengan heterologous vaksin. Nah, homologous vaksin yaitu vaksin yang diberikan yang sama dengan 1 dan 2. Misalnya Sinovac 1-2 dengan booster Sinovac, atau Pfizer 1-2 dengan booster Pfizer, atau Moderna 1-2 dengan booster Moderna, atau AstraZeneca 1-2 dengan booster AstraZeneca. Sedangkan heterologous vaksin yaitu dengan vaksin yang berbeda. Dengan 1 yang 2. Misalnya Sinovac 1-2 dengan booster Pfizer, atau Sinovac 1-2 dengan booster Moderna, atau Sinovac 1-2 dengan booster AstraZeneca. Nah, apakah hasil respon imun antibodi itu akan sama dengan vaksin yang berbeda? Hasilnya adalah sama, yaitu menghasilkan antibodi yang sama terhadap COVID-19 atau variannya, misalnya Delta dan Omicron. Pertanyaan kelima, apakah efek samping booster sama dengan suntikan 1 dan 2? Jawabannya adalah sama. Efek samping booster adalah sama dengan suntikan 1-2, yaitu sakit atau bengkak pada tempat suntikan, bisa panas, dan akan hilang dalam 1-2 hari. Nah, efek samping ini merupakan tanda yang baik untuk respon imun. Apakah efek dapat lebih berat daripada vaksin suntikan yang 1 dan 2? Efek samping dari booster vaksin ini bisa sama beratnya atau bisa lebih berat dari suntikan 1 dan 2. Itu bergantung pada respon imun masing-masing orang. Nah, kenapa suntikan yang kedua atau ketiga ini lebih berat? Disebabkan karena suntikan pertama, imun respon belum mengenal antigen virus, sehingga reaksinya lamban. Nah, pada yang kedua dan ketiga, reaksi menjadi lebih hebat, karena sudah kenal dengan spike protein virus. Oleh karena itu, reaksi imunnya menjadi lebih kuat. Apakah gejala ini normal bila lebih berat? Jawabannya adalah normal. Bila terjadi efek yang lebih berat, tetapi hal ini tidak terjadi pada semua orang. Bergantung pada daya tahan tubuh masing-masing orang.
Walaupun lebih berat, tetapi tetap akan hilang dalam beberapa hari. Pertanyaan ke-6, apakah setelah disuntik booster itu masih bisa kena COVID? Jawabannya adalah bisa. Jadi setelah disuntik booster masih bisa kena COVID. Kenapa? Karena efikasi vaksin tidak 100% dapat mencegah penyakit. Ada yang efikasinya 95%, ada yang 65%. Misalnya pada Pfizer, efikasinya 95%. Dengan kata lain, ada 5% yang setelah disuntik masih bisa kena. Dan pada Sinovac, efikasinya 65%. Dengan kata lain, ada 35% yang masih rentan terhadap infeksi, sehingga masih bisa kena COVID walaupun telah divaksin. Nah, alasan kedua adalah saat ini belum ada vaksin yang spesifik terhadap COVID dan variannya, misalnya terhadap Delta dan Omicron. Nah, alasan lainnya adalah virusnya terus bermutasi untuk survive. Nah, alasan keempat adalah imunitas tubuh antibodi terhadap COVID ini akan melemah setelah 6 bulan. Jadi masih bisa kena COVID. Nah, kenapa ada yang tidak kena COVID? Karena daya tahan tubuh masing-masing orang itu berbeda. Ada yang mudah kena infeksi, ada yang tidak. Karena ada kekebalan dalam tubuh terhadap infeksi. Dengan kata lain, ada imunitas yang telah diperoleh secara alami, misalnya pada orang yang OTG. Alasan lain adalah karena imunitas yang diperoleh dari obat, vitamin, dan mineral, dan makanan yang sehat, sehingga mereka kuat tahan atau terhadap infeksi, sehingga tidak kena infeksi. Dan juga istirahatnya cukup, tidurnya cukup, dan olahraga yang teratur. Pertanyaan ke-7 adalah, apakah booster vaksin efektif terhadap Omicron dan Delta? Jawabannya adalah iya, efektif. Menurut penelitian, vaksin Johnson & Johnson adalah 85% efektif melawan Omicron hospitalisasi. Itu dilakukan di Afrika Selatan. Dan dikatakan Pfizer booster masih efektif terhadap Omicron dan vaksinnya bekerja baik 1-2 minggu setelah di booster. Nah, dikatakan juga vaksin yang lain juga masih efektif terhadap Delta. Nah, booster Pfizer dan Moderna itu dapat meningkatkan 10 kali lipat antibodi terhadap Omicron dan Delta. Pertanyaan ke-8, apakah booster vaksin perlu disuntik berkali-kali? Jawabannya adalah tidak. Nah, pada masa yang akan datang, setelah COVID berubah menjadi endemi, tidak perlu disuntik berkali-kali. Jadi booster COVID ini akan menjadi seperti penyuntikan flu biasa, yaitu setahun sekali bagi orang yang lemah daya tahan tubuhnya. Hal ini disebabkan karena varian virus akibat dari mutasi virus itu, sehingga menjadi tidak ganas, hanya merupakan seperti flu biasa aja. Pertanyaan ke-9, apakah D-dimer yang tinggi boleh disuntik dengan booster vaksin? D-dimer yang tinggi dikatakan tidak boleh dibooster dengan vaksin DNA, yaitu seperti AstraZeneca dan Johnson & Johnson. Kenapa? Karena side effect blood clot, yaitu pembekuan darah. Blood clot ini dapat menyebabkan kerusakan permanen pada sel jantung dan paru. Nah, apa itu D-dimer? D-dimer adalah protein darah yang terlepas pada pemecahan bekuan darah, blood clot-nya. D-dimer yang normal ini adalah 500 nanogram per milimeter. Nah, untuk mengetahui D-dimer yang tinggi ini bisa dilakukan tes darah. Tetapi D-dimer yang tinggi ini tidak terjadi pada semua orang. D-dimer yang tinggi ini bisa disebabkan pada inflamasi atau infeksi dengan COVID, pada orang yang merokok, dan pada meningkatnya usia. Nah, pertanyaan ke-10, yaitu vaksin apa yang terbaik untuk booster? Jawabannya adalah semua vaksin itu adalah baik, tergantung pada efikasi vaksin. Contohnya Pfizer 95% efikasinya. Moderna
94,1%. Novavax 90,4%. Johnson & Johnson 66,3%. Ini semuanya bikinan dari Amerika. Nah, vaksin AstraZeneca 76%. Itu dari UK. Sinovac 65,3%. Sinopharm 79%. Ini produksi dari China. Covaxin 78%. Ini dari India. Dan Sputnik 5 91,6%. Vaksin dari Rusia. Nah, sebagai summary dan conclusion-nya. Booster vaksin boleh diberikan minimum 5-6 bulan setelah suntikan kedua yang full dose. Booster vaksin tidak diberikan pada orang yang alergik. Nah, booster diberikan secara homologus atau heterologus bergantung pada program pemerintah. Pemberiannya bergantung pada persediaan vaksin yang ada. Nah, booster bisa memperkuat respon antibodi karena antibodi pada suntikan 1 dan 2 akan berkurang setelah 6 bulan. Nah, manfaat booster tetap ada, yaitu mengurangi risiko kematian atau masuk rumah sakit atau ICU. Nah, manfaat booster vaksin dapat mempercepat herd immunity, mempercepat eradikasi pandemi, dan mempercepat pemulihan ekonomi negara. Sekian, terima kasih, salam sehat, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng.